Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Di dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah, sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku, itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37 saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu. Dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina, Israel. Amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya. Ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia. Ambillah sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia. Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana, dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia, yang disebut Falasa, jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim setelah suku Israel yang bersekutu dengan menggabungkan papan Yehuda. Menjadi mereka satu papan dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku yang dari luar Israel mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi bila kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka. Dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara ya. Terpujilah nama Tuhan dan biar itu terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu, kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Shalom. Bagaimana sukacita? Harus sukacita ya walaupun hujan-hujan datang. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Yes Tuhan,
Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas kemurahan-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini bersama-sama kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami yang ada di tempat ini agar kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami sekarang sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik.
Tuhan. Engkau yang layak disembah Bapa. Terpujilah, terpujilah Engkau Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna kasih-Mu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami menaikkan segala pujian syukur kami sebab Engkau layak ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Ini hidup kami, terus arahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan menuntun kita sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu Walking in Reconciliation atau berjalan dalam pendamaian, ya, berjalan dalam pendamaian. Walking in reconciliation. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu beda antara rekonsiliasi dan mengampuni? Ada yang tahu beda antara rekonsiliasi dan mengampuni? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya. Rekonsiliasi, oke. Mengampuni terhadap sesama, ya. Oke, good. Mengampuni itu satu arah. Rekonsiliasi itu dua arah. Gitu ya. Itu simpelnya. Jadi kata yang dipakai di situ walking artinya dalam perjalanan hidup kita itu harus kita mengerti bahwa bicara tentang rekonsiliasi itu harus setiap hari dan setiap saat. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali dalam hidup kita. Walking itu artinya berjalan. Berjalan di dalam pemulihan atau pendamaian. Nah, ayat yang dipakai di situ kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat 18, 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kata rekonsiliasi yang dipakai di situ diterjemahkan oleh Paulus yaitu pendamaian. Nah, pendamaian ini atau pemulihan ini ternyata itu semua dimulai dari Allah. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun dari setiap kita punya kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi atau pemulihan dalam setiap hubungan kita. Maupun ketika kita berjalan di dalam rekonsiliasi atau pemulihan hubungan itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rekonsiliasi adalah pemulihan kembali. Artinya memposisikan kembali kita pada posisi semula. Waktu Tuhan menciptakan semua alam semesta itu, semuanya itu baik. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan bilang sungguh amat baik. Artinya bahwa setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan itu spesial. Bahkan di dalam Efesus 1 ayat 4 itu kita disebut bahwa kita itu diciptakan sebagai masterpiece atau produk unggulannya Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Itu disebut bahwa kita itu diciptakan sebagai produk unggulannya Tuhan. Dan ketika kita bicara tentang rekonsiliasi, di situ berbicara tentang Tuhan mau kita dipulihkan kembali seperti posisi semula. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan mau supaya kita itu punya hubungan sama seperti semula. Makanya disebut rekonsiliasi. Setiap kata ada kata re,
Itu artinya menuju kepada posisi yang semula. Contoh, reformasi, reform, pembentukan kembali. Reform itu pembentukan kembali itu seperti semula, reformasi. Atau read, contoh simpel, read. Bahasa Inggrisnya read ya. Itu dikata re-add. Waktu kita baca itu artinya re-add. Atau kita ambil di dalam buku atau dalam bacaan itu kita add di dalam pikiran kita sampai masuk ke bawah alam sadar kita. Re-add. Bahasa Inggris disebut read. Nah, rekonsiliasi itu bicara tentang bagaimana Tuhan mau kembalikan kepada posisi kita semula. Dan menempatkan kita di Taman Eden itu bicara tentang Eden, berbicara tentang the presence of God. Atau bicara tentang hadirat Tuhan. Posisi semula ketika Tuhan mau itu, Tuhan ingin itu kembali di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa dikerjakan dan diinisiasi pertama oleh Allah sendiri. Disebut rekonsiliasi. Ingat bahwa rekonsiliasi itu berbicara tentang dua arah. Oke. Tetapi kita tahu bahwa manusia itu kan berusaha untuk rekonsiliasi. Memulihkan hubungannya dengan Allah. Apa yang terjadi? Manusia berusaha dengan caranya sendiri untuk rekonsiliasi atau berhubungan sama Allah. Ketika manusia memutuskan untuk ambil buah yang dilarang itu dan memakannya, apa yang terjadi? Itu tanda bahwa manusia itu berontak kepada Allah. Pemberontakan pertama itu terjadi di Taman Eden itu sehingga waktu manusia mengambil buah itu dan makan, roh Allah itu keluar dari manusia. Terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Ya. Waktu manusia bilang, aku tidak mau taat lagi sama Tuhan. Padahal cuma satu perintah kan waktu manusia di Taman Eden itu. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi satu buah yang tidak boleh kamu makan. Karena waktu kamu makan, kamu pasti apa? Mati. Jadi kematian itu adalah keputusan manusia untuk memakan dan tidak, itu bicara tentang ketidaktaatan atau pemberontakan kepada Allah. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah itu terputus. Sekalipun waktu itu Allah datang kepada manusia dan Allah tanya, Adam, di manakah engkau? Ingat bahwa ketika Allah bertanya itu bukan berarti Allah tidak tahu. Oke? Waktu Allah, Adam, di manakah engkau? Itu bukan berarti Allah nggak tahu Adam di mana. Tapi Allah ingin kembali memanggil manusia untuk kembali ke posisi semula itu. Tapi ingat, waktu Allah tanya itu kepada Adam, Adam bilang apa? Aku malu Tuhan. Karena apa? Aku telanjang. Loh, kenapa? Karena aku telah, bukan gitu, perempuan yang ya, kenapa kamu telanjang? Terus ya, Adam atau manusia pertama mulai apa? Menyalahkan siapa? Nah, biasa bapak-bapak ya. Kalau sudah salah biasanya salahkan siapa? Istrinya ya. Setelah bapak-bapak salahkan istri bilang apa? Yang salah siapa? Ular. Waktu ular bilang, dia mau salahkan siapa lagi coba? Ular jadi serba salah kan? Ya memang salah ya ular juga, tapi ternyata bahwa keputusan Adam dan Hawa atau manusia pertama lah yang mengambil buah itu dan makan buah itu. Jadi bukan
Ular yang menyuapin Hawa pertama kan? Yang ambil pertama kan siapa? Hawa yang mengambil itu pertama. Oke. Manusia berusaha memulihkan hubungannya dengan Allah. Dengan apa? Agama. Ingat bahwa agama tidak menyelamatkan kita. Hanya siapa? Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hal pertama yang terjadi di bumi ketika mereka keluar dari Taman Eden itu apa? Kain dan Habel mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban, tetapi lewat ibadah itu, lewat agama itu yang mereka bangun pertama-tama, mereka saling apa? Kain membunuh Habel. Ya. Jadi agama itu bukanlah jalan keluar untuk kita kembali mengalami rekonsiliasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, justru manusia semakin jauh dari Tuhan. Apalagi AI sekarang. Kita mau buat apa aja, sekarang pun bisa dijawab oleh dia. Contoh, saya mau lihat sepatunya Pak Erwin misalnya. Saya tinggal foto gini, berapa harganya bisa tahu. Beli di mana bisa tahu. Ya kan? Saya tinggal pakai di HP saudara bisa lihat. Atau baju, tinggal klik gini. Justru itu ini seperti fenomena yang ada seperti dua koin yang berbeda gitu. Justru perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh. Oke, sains dan teknologi. Aborsi itu sebenarnya adalah nama lain dari membunuh kan. Tapi manusia meredus atau menurunkan itu menjadi aborsi. Padahal itu sebenarnya pembunuhan itu. Manusia berusaha untuk melegalkan ya lewat sains dan teknologi. Jadi lewat orang bisa pakai obat-obatan untuk apa? Membunuh, tapi dia kasih nama aborsi. Ritual dan uang. Nah, uang Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa uang itu adalah tuan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ada dua tuan di bumi ini, dan Tuhan bilang kalau kamu mau supaya hidupmu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, uang itu harus menjadi hamba. Tetapi ketika uang itu menjadi tuan di dalam hidupmu, uang itu menjadi jahat. Bukan uangnya yang jahat, tetapi cinta akan uang. Oke, saya lanjut dulu ya. Semua usaha itu akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin jahat dan semakin rusak, bahkan hancur. Apakah yang akan dipulihkan Tuhan? Yang pertama, yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita adalah hubungan. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setiap kita pasti rindu untuk dipulihkan. Tetapi ingat bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengerjakan itu dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, harusnya kita tahu bahwa saat itulah Tuhan mau beracara dalam hidup kita. Makanya Yesus bilang begini, Akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita adalah identitas. Kita baca sama-sama ayatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Identitas kita harusnya kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oke, next. Yang ketiga, pemulihan yang ketiga adalah prioritas. Ini sangat penting karena ketika Yesus datang, Yesus berbicara hal ini pada sebelum dia melakukan segala sesuatu pelayanannya. Yesus memberikan pesan penting buat setiap kita, yaitu prioritas yang pertama, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Yesus bilang bahwa kalau kita mau hidup dalam anugerahnya Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi Yesus tidak bilang cari uang, Yesus tidak bilang cari sehat, Yesus tidak bilang cari kuat, kekayaan, atau apapun yang manusia inginkan di bumi. Tetapi Yesus bilang cari dahulu kerajaan Allah. Artinya itu adalah harusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita supaya kita apa? Supaya kita mengalami hidup dalam kelimpahan. Di situ bilang bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan ketika kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Next. Yang berikut yaitu Tuhan mau pulihkan cara berpikir kita. Kenapa Tuhan mau pulihkan cara berpikir kita? Karena cara berpikir kita itu biasanya ya, kalau kita mau lakukan sesuai dengan cara berpikir kita, kadang-kadang kita keliru atau melenceng. Nah, kita baca dulu di ayat itu, Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ini yang disebut dengan metanoia. Oke, lanjut dulu. Cara berpikir yang perlu dipelihkan yang kedua yang Yesus sampaikan di sini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah, sorga sudah dekat. Ya. Yang terakhir yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita yaitu preparation atau persiapan. The year of preparation yang tahun ini menjadi tema besar kita. Kita harus tangkap ini supaya kita tahu bahwa Tuhan mau pulihkan bagaimana hidup kita ini. Di sini berbicara tentang manajemen. Ya. Bagaimana kita mengatur hidup kita. Tuhan mau pulihkan itu dalam hidup kita. Nah, saya pernah bilang bahwa kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita manajemen. Ya, kita akan kehilangan kesehatan kita ketika kita tidak mampu memanajemen atau mengatur kesehatan kita. Setuju? Waktu kita tidak bisa manajemen uang kita, kita akan kehilangan uang kita. Setuju? Waktu kita tidak bisa manajemen kesehatan kita, kita akan kehilangan kesehatan kita. Makanan yang kita makan itu menentukan kesehatan yang kita jalani dalam hidup kita. Olahragakah kita setiap hari atau berapa menit tiap hari itu menentukan kesehatan yang kita jalani. Makanya walking itu berjalan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau itu dipulihkan dalam hidup kita. Nah, contoh yang saya ambil di sini dalam Markus 6 ayat 30 dia bilang gini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan.
Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kadang-kadang kita ngalami ini kan. Kadang-kadang waktu kita sibuk atau apa, kadang-kadang kita lupa makan. Tapi lihat, Yesus punya cara yang berbeda, cara pandang berbeda. Yuk kita ke tempat yang sepi. Biasa kalau jemaat ramai kan pasti, wah puji Tuhan ini ya, jemaat ramai, kita pengen buat sesuatu yang lebih lagi. Tapi Yesus bilang, mari kita ke tempat yang sepi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang datang dan tidak bisa makan. Maka mereka berangkat untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh kadang-kadang di dalam kondisi pelayanan atau pekerjaan kita ngalami kondisi seperti Yesus. Kita punya planning dalam hidup kita punya perencanaan atau persiapan dalam hidup kita. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Atau dalam bisnis Bapak Ibu Saudara semua. Kita kan punya perencana untuk supaya bisnis kita berkembang lebih besar, lebih maju lagi. Tetapi dalam perjalanan kadang-kadang contoh kemarin seperti datangnya COVID itu menghancurkan segala sesuatu, bisnis bahkan segala pendidikan, kesehatan hancur semuanya. Kita sudah punya planning dalam hidup kita. Dalam hari-hari kita atau dalam keluarga kita juga punya planning atau rencana. Anak-anak sekolah seperti ini, nanti dikuliahkan di mana, seperti kita punya planning. Tetapi di dalam planning itu kita harus libatkan Tuhan supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Nah, kenapa kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan? Karena itu melampaui apa yang kita rencanakan tahun ini. Hanya dimensi Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam tingkatan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, di sini ada kondisi di mana orang itu tetap mau ketemu sama Tuhan. Lalu Yesus di situ dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Masuk dalam berikutnya di situ ayat 35, pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Datanglah problem. Masalah yang atau sesuatu hal yang tidak terduga dalam kehidupan murid-murid dan Yesus sendiri. Nah, dalam hidup kita pun akan alami seperti ini. Mau studi, mau pekerjaan atau bisnis atau apapun, kita akan mengalami seperti kondisi ini. Murid-muridnya datang, ada masalah bos. Ini sudah mulai malam. Dan kayaknya kita gak bisa lanjut ini acara hari ini gitu. Dan tempat ini sepi, gak ada minimarket, gak ada mall, gak ada tempat yang kita bisa belanja, kata Yesus. Atau murid-muridnya, bukan kata Yesus. Lalu murid-muridnya kasih solusi. Nah ini, kita itu dituntut untuk apa? Bukan hanya menjadi pribadi yang bisa menemukan problem, tapi harusnya kita menjadi pribadi yang menemukan solusi. Nah, murid-muridnya kasih solusi yang kira-kira bagi kita masuk akal. Ya. Baca sama-sama. Ayat 36. 1, 2, 3. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat apa? Membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Masuk akal ya. Ini menjadi mungkin
kita bisa menjadi referensi kita, mungkin hari-hari kita bisa kasih solusi seperti ini. Tapi anehnya Yesus kasih solusi yang berbeda. Tetapi jawab Yesus bilang gini, kamu harus memberi mereka makan. Kata harus di situ berarti enggak boleh enggak. Yesus memang lihat ada krisis, ada problem ketika ngalamin ini. Tapi Yesus kasih solusi bilang, kamu yang harus kasih makan. Tanpa persiapan, biasa kan kalau kita buat acara anniversary berapa bulan? 4 bulan kira-kira ya, anniversary lah. Kita mau kasih makan sekian ratus orang, itu cari dananya berapa hari? Beli. Baju murah-murah termurah di Sumbawa besar. Nah, ya, kita harus jualan ini, jualan itu. Itu persiapan, preparation. Tetapi hari itu juga Yesus bilang begini, kamu harus kasih makan. Ini Yesus seperti mengajak begini sama murid-muridnya. Dimensi kita manusia ada batasnya. Tapi ketika kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan, lalu kemudian ini masih ada alasan dari murid-muridnya. Kata mereka kepadanya, ini Yesus bilang ya. Jadi muridnya bilang kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar itu kira-kira 11 jutaan kalau zaman sekarang. Ya, oke ya. Lalu kemudian ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Saya suka kalau Yesus jawab itu selalu simple, sederhana, tapi itu menjawab kebutuhan waktu itu. Cobalah periksa, sesudah memeriksa mereka berkata, bos, ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus enggak panik, gimana sih ini? Waduh ini cuma 5 roti, enggak, Yesus enggak panik kan? Atau bahasa Surabaya bilang mateng kon. Ayo, itu ya aku baru belajar itu bahasa. Mateng. Aduh. Yesus sudah lakukan itu. Lanjut. Yesus tetap tenang, santai. Lalu ia menyuruh orang-orang itu apa? Duduk. Semuanya duduk berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menegadah ke langit dan mengucapkan berkat. Jadi waktu ketika mengalami suatu masalah atau krisis dalam hidup kita, harusnya kita belajar daripada Yesus. Masuk ke dalam dimensinya siapa? Dimensinya Tuhan. Yesus bilang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh yes. Apapun problem dalam hidup kita. Mungkin kita ngalamin sakit yang mungkin dokter memvonis sesuatu yang itu di luar daripada dimensi kita, kemampuan kita atau keuangan kita. Tapi di sini saya belajar bahwa mengucap syukur atau mengucapkan berkat itu adalah tindakan pertama yang harusnya kita ambil dalam hidup kita. Dalam hidup kita kadang-kadang kita nggak bisa lihat di mana sih Tuhan jalan keluarnya. Kok kelihatannya terlambat dalam hidup saya? Kok keluarga saya kok nggak pulih-pulih dalam hidup saya? Saya sudah doa puasa, saya sudah doa keliling, saya sudah segala macam doa saya lakukan. Tapi belum ada jalan keluar.
Tapi ketika kita lihat di sini bahwa Tuhan bilang, Yesus mengucapkan berkat. Lalu kemudian memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ingat bahwa Yesus selalu memulai dalam hidup kita bukan sesuatu yang jauh di sana. Tapi Yesus selalu memulai di dalam hidup kita. Selalu dimulai dengan apa yang kita punya. Apapun yang kita punyai dalam hidup kita sekarang. Kita harusnya masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Ketika Yesus bilang, apa yang kamu punya? Yesus tanya, Tuhan pun pernah bertanya kepada Musa. Musa gak bisa ngomong, tapi Yesus bilang, apa yang ada padamu? Musa hanya pakai tongkat. Atau perempuan yang diselamatkan oleh Elisa. Hanya dengan minyak dan beberapa tepung. Harusnya ketika kita datang kepada Tuhan, dalam dimensinya Tuhan, kita lihat bahwa apa yang kita punya, itulah yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Amin. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Wow, ini keren. Bagaimana kita tahu bahwa orang-orang itu sudah kenyang? Ada yang sisa? Ada lagi yang lain? Silakan Pak, silakan Pak. Aduh, sudah kenyang Pak. Makasih Petrus. Aduh, sudah kenyang. Itu tandanya bahwa semua murid-muridnya semua orang 5.000 laki-laki itu sudah kenyang. Itu tidak terhitung wanita dan anak-anak. Kalau yang bawa pembantu ada tambah banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yesus tidak mau ada pembuangan. Buang sia-sia. Yesus bilang kumpulkan. Itu bicara tentang manajemen. Pengaturan dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kalau sudah berlimpah kebanyakan, sudahlah. Bahwa sudah. Buang-buanglah sudah. Yesus tidak lakukan itu. Yesus bilang sama orang banyak. Kumpulkan potongan-potongan roti dan ikan. Sisanya 12. Makanya bisa dihitung. Sisanya 12 bakul. Nah dalam hidup kita pasti punya pengalaman seperti ini. Berkelimpahan dalam hidup kita. Ketika kita bilang mulai dengan kekurangan. Aduh, bagaimana ya cari dana supaya anniversary ini bisa. Kadang-kadang kurang. Tetapi waktu kita jalani, berkelimpahan enggak Pak Boy? Berkelimpahan? Yes. Itu penting, itu pengalaman ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Dan kalau kita punya pengalaman itu akan menjadi pondasi kekuatan dalam pengeringan, walking in reconciliation. Atau berjalan dalam pemulihan dalam hidup kita. Oke. Saya ingin tekankan di sini bicara tentang hubungan. Hubungan itu kita baca ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Ini Marta sudah sibuk. Tetapi Yesus bilang gini. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang Yesus mau di sini bukan bicara tentang sibuk. Bagus sih sibuk melayani Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita harusnya duduk di kaki Yesus. Kembali lagi saya bilang, masuk dalam dimensinya Tuhan. Bersyukur kita bisa layani di sini, main gitar, WL.
ini pujian, atau mungkin dikasih kesempatan khotbah. Tapi hal yang terpenting yang gak boleh hilang dalam hidup kita, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita akan mengalami yang namanya hal-hal yang di luar daripada jangkauan pola pikir kita. Kita berpikir ini yang terbaik di tahun ini. Tapi kadang-kadang Tuhan arahkan hidup kita. Bukan itu nak. Jalan yang terbaik adalah jalanku, bukan jalan. Kadang-kadang kita sudah planning hal yang terbaik yang kita pikir anak-anak kita ini akan kita sekolahkan seperti. Kita sudah punya persediaan sekian. Tetapi tiba-tiba dalam berjalannya waktu itu habis karena ada krisis dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bilang begini, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Ada satu hal yang harusnya kita lakukan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Semua bisa terambil. Termasuk baju yang kita pakai hari ini. Apapun yang mahal, mungkin jam tangan kah, sepatu. Atau mungkin deposito kah. Atau tabungan kita bisa. Dalam satu hari itu bisa habis dalam hidup kita. Tetapi ada satu bagian dalam hidup kita yang gak bisa itu diambil dalam hidup kita. Dan Maria melakukan itu di dalam hidupnya ketika Yesus datang menjumpai. Kita baca lagi yang berikut. Understanding. 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, ketika saya ingin kasih gambaran di dalam pikiran kita untuk lihat pohon buah mangga ya di sini. Seandainya ada pohon mangga di sini dan pohon mangga itu banyak buahnya. Nah, ketika kita bicara tentang berbuah, sebenarnya berbuah itu repot, ya kan? Pohon itu harus menanggung beban lebih banyak. Kalau kita tanya sama pohon mangga itu lebih enak berbuah atau enggak berbuah? Pasti dia rasanya lebih ringan, hidup lebih ringan itu ketika dia tidak berbuah. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang kita berbuah itu kita menanggung banyak beban, berat. Kita layani orang. Saya ngobrol sama istri saya. Waktu misalnya kita kumpul orang banyak untuk sharing firman Tuhan. Itu mudah dan gampang gitu. Tapi giliran ketika kita memuridkan itu sulit banget. Dan itu bebannya berat banget. Nah, di KK pun seperti itu. Itu bicara tentang bagaimana kita berbuah dalam hidup itu. Kita nanggung orang, kita pikirkan orang yang orang gak mikir kita kan. Atau dia gak mikir juga hidupnya mungkin. Dan itu ini orang kenapa kita layani. Tetapi Tuhan mau supaya kita berbuah kan. Nah, berbuah, pola pikir ini, pengertian ini harus kita mengerti bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, harusnya kita berbuah dalam hidup ini. Kita tidak diselamatkan karena kita melayani, tetapi karena kalau kita orang yang diselamatkan pasti rindu untuk melayani. Pasti rindu untuk melayani orang lain. Kalau dia hanya mikir dirinya sendiri, berarti dia belum pernah selamat dalam hidupnya. Karena ketika orang yang selamat, pasti dia akan mikir, bagaimana supaya orang lain pun mengalami seperti yang dia alami. Pemulihan yang dia alami, pasti dialami ketika dia tidak mikirkan diri. Nah, berbuah itu gitu, mengeluarkan sesuatu yang dari dalam hidup kita, supaya orang menikmati buah yang kita hasilkan. Mangga tidak pernah makan buahnya sendiri. Demikian
buah yang kita hasilkan, kita nggak pernah makan buah itu. Tetapi itu disediakan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita keluarkan dalam hidup kita, supaya ketika kita jumpa sama orang lain, orang alami buah yang ada dalam hidup kita. Setia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66, 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Ini bicara 70 orang murid yang meninggalkan Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang ada orang yang meninggalkan kita. Dan kita harus punya respon seperti Yesus. Yesus tidak panik. Aduh, kayaknya perpuluhan kurang nih kalau jemaatnya berkurang. Yesus tidak panik. Kayaknya persembahannya seret. Nah, Yesus tidak panik. Bayangkan 70 orang, sisa berapa? 12 orang nih. Itu kurangnya berapa persen itu, Pak Boy? 60% ya? 80% sisa 20% jemaatnya Yesus. Lalu kemudian Yesus Yesus tidak mengeluh sama 12 orang murid. Kumpul semua murid-muridku yang 12 orang, guys, kumpul ya. Kita mau meeting mendadak nih. Ini 80% jemaat kita kurang. Kayaknya pelayanan kalian ini agak kurang nih. Speakernya ini harus diganti. Enggak, Yesus sudah bilang gitu. Atau sound systemnya kayak kurang maksimal. Atau pemain musiknya kayak kurang angkat gitu. Yesus tidak lakukan itu. Yesus justru tanya sama Petrus atau murid-muridnya yang sisa. Ini nih. Kita baca sama-sama dulu. Ayat 67. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nantang ya. Ini sudah 80% ini. Sudah pergi nih. Meninggalkan Yesus. Guys, hari ini keputusan terakhir. Mau ikut gue atau lo ikutnya mereka? Asik. Lalu apa kata ini PU? Petrus. Petu bilang gini, Simon Petrus namanya. 1 ayat 68 sama-sama, suaranya harus keras. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang keren. Yesus tidak panik. Dan jawaban Petrus ini menjawab setiap kita yang mungkin ada di KKK yang punya atau GKK yang mengalami pergumulan yang berat, kira-kira gitu. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ingat, setiap GKK itu harusnya bukan kita yang jadi supernya di situ, supermannya di situ. Kita harus mengerti bahwa kita super tim. Bahwa Yesus harus menjadi yang nomor 1 di situ. Dia harus menjadi pusat perhatian dalam KK atau di dalam jemaat ini. Supaya apa? Menggenapi setiap apa yang kita ngomong itu adalah perkataan hidup yang kekal. Yang lahir dari hubungan kita sama Tuhan. Yang kita sharing kepada sesama kita di KK itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Oke, saya cepat ya. Saya minta waktu 5 menit lagi. Pak Gem, ya? Karena ini penting. Oke. Asin bisa baca di Yohanes dulu tadi ya, Yohanes. Oke. Ini waktu Yesus mau diserahkan ya. Kita baca sama-sama. Ayat 1.
1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Oke. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu apa? Kamu ingat. Oke? Tidak selamanya di dalam walking in reconciliation, berjalan dalam pemulihan itu semuanya baik-baik saja. Jalan tol, Jos. Tetapi sebelum itu terjadi dalam hidup kita, Yesus bilang begini, semuanya ini aku katakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak aku katakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Oke, ayat 1 dulu, ayat 1. Kembali ke ayat 1 tadi, Yohanes 16 ayat 1. Ya, kadang-kadang kita kecewa. Kecewa sama suami kita, ya kan? Kecewa sama istri kita, atau kecewa sama anggota kakak kita, atau kecewa sama jemaat. Atau jemaat kecewa sama gembalanya juga. Tapi Yesus sudah mengingatkan ini buat kita semua. Supaya kita enggak kecewa dan menolak siapa? Bukan menolak sesama kita, enggak. Yesus bilang ada saat-saat tertentu dalam krisis kita. Kita terkadang yang salah orang. Tapi yang kita persalahkan itu siapa? Dia. Karena kita kecewa sama orang. Pokoknya gak usah lah Tuhan itu. Gak usah ibadah. Kecewa saya. Yesus sudah ingatkan. Yesus bilang, aku ngomong ini semua. Supaya waktu itu terjadi dalam hidupnya. Kamu tidak kecewa dan menolak aku. Terakhir ya. Di firman Tuhan kita. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ini bicara rekonsiliasi. Kita mau masuk kepada hal yang penting sudah dalam hidup kita. Bicara tentang rekonsiliasi. Bagaimana cara Yesus merekonsiliasi murid-muridnya. Ingat bahwa ketika Yesus disalib, itu seperti perusahaannya itu kocar-kacir kan murid-muridnya. Istilahnya dalam kitab perusahaan ini sudah nggak ada jalan keluar. Karena murid-muridnya sudah pergi meninggalkan dia. Termasuk yang 12 orang ini. Yang satunya kan gantung diri. Yang 11 ini pergi semua. Bahkan di dalam cerita ini kalau kita baca sebelumnya. Simon Petrus pergi kembali kepada pekerjaannya semula. Oke. Dia bilang gini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau apa? Yes. Yesus datang, dia tidak bilang begini, Petrus, ingat dah dulu lu ngomong apa? Hah? Lu ngomong apa? Petrus, perkataanmu adalah perkataan. Yesus tidak ingatkan itu. Yesus hanya cuma tanya, Simon, anak Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Wow, rekonsiliasinya, pemulihan hubungannya, tidak dengan penghakiman. Tapi dengan pertanyaan. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita butuh hikmat supaya rekonsiliasi antara suami dan istri, jemaat dan gembala, GKK dan anggota kakaknya, atau dalam timnya perlu pertanyaan yang tepat. Ini kira-kira apa ya? Saya bilang rekonsiliasi tingkat tinggi. Caranya Tuhan itu beda. Tapi lihat bahwa ketika jawaban yang pertama Petrus ini, perkataannya jawaban Petrus
itu sepertinya sederhana. Tuhan, benar, pokoknya engkau tahulah, aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa? Buktikan. Buktikan kalau engkau mengasihi aku, buktikan. Bagaimana Tuhan cara membuktikannya? Gembalakanlah. Bukan domba-dombanya Petrus, tapi domba-dombanya Yesus. Pertanyaan kedua. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-domba. Kasih bukan hanya sekedar perkataan, tetapi pembuktian dalam hidup kita ketika kita berjalan dalam reconciliation. Pertanyaan ketiga, Yesus tidak tanya dengan kasih yang biasa, tetapi kasih agape. Simon anak Yohanes, nggak kelihatan di bahasa Indonesianya. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tahu kasih agape Bapak Ibu? Kasih agape itu walaupun dia nggak balas saya dengan kebaikan yang saya lakukan, aku tetap mengasihi. Walaupun dia balas jahat dengan jahat kebaikan saya, aku tetap mengasihi. Itu kasih agape. Ini pertanyaan ketiga dari Yesus ini. Dia bilang, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Walaupun kondisinya tidak baik-baik saja dalam hidupmu, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu yang membuat Petrus nangis. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Harusnya reconciliation itu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama itu kembali dipulihkan. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan terlebih dahulu. Tanpa hubungan kita dengan Tuhan terpulihkan terlebih dahulu, kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Karena kita lihat segala sesuatu itu semuanya sulit. Tetapi ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan, kita akan mampu menemukan jalan keluar dalam hidup itu. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat hari ini. Kita angkat pujian, terpujilah. Saja kita semua berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan setiap kami, yang menaruh kekuatan itu dalam hidup kami, yaitu Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya pemulihan itu Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau datang dalam hidup kami bukan untuk menghakimi kami, namun Engkau datang untuk memulihkan setiap hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Bahkan hubungan kami dengan sesama kami. Terpujilah Tuhan.
Tuhan untuk dari kuasa penebusan-Mu Tuhan. Karena dari kuasa penebusan-Mu Tuhan membawa kami untuk kami memilih dan berjalan dalam rekonsiliasi Tuhan. Terus akurasi hidup kami Tuhan, sehingga kami hidup di dalam keakuratan Tuhan. Sehingga waktu Kau mengakurasi hidup kami Tuhan, maka kuasa pengambil keputusan untuk kami terus berjalan dalam pendamaian Kristus itu benar-benar ada dalam hidup kami. Karena waktu Engkau mengakurasi hidup kami, maka kami tahu Tuhan akan terbangun sebuah prinsip firman dalam hidup kami. Dan prinsip firman ini akan membawa kami untuk kami masuk di dalam dimensinya Tuhan. Karena waktu kami masuk dalam dimensinya Tuhan, kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan tanpa batas. Kami tidak lagi terbatas, sehingga benar-benar kehidupan kami akan dapat membawa keharuman bagi nama Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami lalui Tuhan. Tapi waktu Kau mengakurasi hidup kami dan kami membangun hidup kami hanya dari suara Tuhan. Dan kami mengikuti arahan dari suara Tuhan. Maka suara Tuhan bawa kami dalam sebuah kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ada porsi dan bagian kami Tuhan, yaitu kemenangan Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, waktu 7 kali perapian itu dinyalakan Tuhan. Dan di dalam perapian itu Tuhan, mereka tidak terbakar Tuhan, tapi melepaskan setiap ikatan-ikatan itu. Maka kami tahu secara pasti Tuhan, memang kami harus melalui. Kadang kami harus melalui air Tuhan. Kadang kami harus melalui sungai, kadang kami harus melalui setiap api permasalahan dalam kehidupan ini. Tapi kami pernyatakan tidak akan pernah kami dihanyutkan dan kami tidak akan pernah terbakar oleh hal-hal yang telah dunia nyatakan itu Tuhan. Tapi kami tahu suara Tuhan yang membawa kami dalam kelepasan yang sesungguhnya. Sebuah kelepasan sejati terjadi hidup kami. Untuk kami tahu Tuhan, waktu kami melalui sungai, waktu kami melalui api, kami bisa tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Dan kami tahu Tuhan, inilah waktunya Tuhan bagi setiap kami Tuhan, jemaat GBI Sumbawa mengalami kemenangan yang telah Tuhan sediakan dalam porsi dan bagian kami Tuhan. Kemenangan menjadi bagian kami dengan satu tujuan untuk nama Tuhan diharumkan, dimuliakan. Baru setelah itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego, waktu lepas dari perapian itu, maka Raja Nebukadnezar berkata, wahai engkau hamba Allah yang maha tinggi Tuhan. Dan waktu kami tahu Tuhan secara pasti, ada bagian kami di mana kami mengalami kemenangan. Disitulah nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Dan kami tahu secara pasti inilah waktunya kami mau berkatakan bahwa izin perizinan gereja ini akan keluar Tuhan. Dananya Tuhan akan mencukupkan untuk terjadi Tuhan terbangun rumah ibadah yang permanen dengan satu tujuan. Ada generasi-generasi ilahi yang ada dalam gereja ini Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, maka benar-benar Allah kamilah yang memenuhi segala sesuatu yang kami perlukan butuhkan. Menurut kekayaan kemuliaan Kristus yang tidak akan pernah terbatas Tuhan. Dan kami nyatakan dalam jemaat GBI Sumbawa ini, apabila Tuhan ada sakit penyakit, ada kekurangan tentang finansial dan segala sesuatu, segala perkara dapat kami tanggung. Karena Kristus memberikan kekuatan pada kami. Karena kami masuk dalam dimensi ilahi. Kami tidak memandang manusia dengan pandangan manusiawi. Tapi kami memandang dengan sebuah pandangan ilahi. Pengampunan pun kami berikan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan yang berkemenangan terjadi buat kami sepenuhnya Tuhan. Dan dengan satu hal, bahwa Sumbawa dimuliakan, diharumkan oleh karena nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menabur persembahan umum, persembahan diakonia dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Ibadah Raya Minggu 16 Maret 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Jonathan Erwin. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di sosial media, YouTube,
Instagram dan Facebook @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahasanya terus selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mohon minta waktunya sebentar, mohon maaf tadi ada kelewatan karena kita sambut dulu ada jemaat yang baru bergabung dengan kita, baru beribadah bersama dengan kita, Bapak Jeffrey. Dan yang berikutnya adalah pengantin baru. Adanya Pak Filemon. Oke, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa sudah melakukannya untuk merekonsiliasi kita, yaitu Ia menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan hari ini dan bulan ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi, di mana kita menerima apa yang menjadi anugerah daripada Bapa, sehingga kita menjadi satu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan hidup kita bukannya kita lagi, tetapi hidup Kristus di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Hidup kita berbuah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.